Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 5 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa yang sedang mencari-cari istrinya yaitu Nana Buana. Di sisi lain terlihat Nana sendirian di sebuah taman di depan rumah, dan di situ Dewa terus memanggil-manggil nama Nana karena Nana dari tadi tidak ketemu dan tidak ada di dalam rumah. Singkat cerita, setelah keluar, Dewa menemukan istrinya Nana sedang duduk sendirian di depan rumah di sebuah taman. Di situ Nana sedang sangat sedih sekali karena Nana mau mengambil Junior tidak boleh oleh Ronay Buanay. Di sisi lain terlihat di situ Dewa terus mendekati istrinya yang sedang galau karena kegalauan Nana setelah dijauhkan dengan Junior. Singkat cerita, Dewa berusaha untuk mengambil Junior dari kamarnya Roni. Di sisi lain, Dewa berusaha mengambil Junior karena Roni dan Lipiul sedang tertidur pulas, dan di situ Dewa pun demi istrinya dia pelan-pelan masuk ke dalam kamarnya. Roni akan mengambil Junior untuk Nana karena seorang ibu selalu ingat kepada anaknya. Namun keterlambatan sekarang setelah Nana mengandung, Bu Para tidak boleh untuk mengurus Junior dan Junior dipasrahkan kepada Lipia dan juga Ronay Buanay. Di situ terlihat Roni dan Lipiul sangat tidur pulas. Dewa pelan-pelan mendekati anaknya itu Junior. Singkat cerita, Dewa pun berhasil mengambil Junior dari kamarnya si Lipia. Setelah dipeluk anaknya, tiba-tiba Ronay Buanay ngelindur. Namun Dewa tidak akan kaget, cuma dia pelan-pelan keluar akan membawa Junior akan dikasihkan kepada istrinya itu Nana. Di situ Dewa berhasil membawa Junior dan langsung dikasihkan ke ibunya itu Nana Buana. Betapa bahagianya Nana setelah Dewa mendapatkan Junior dari kamarnya Lipiul ya guys. Di situ canda tawa, senyum dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yaitu Junior. Namun tiba-tiba Junior kakinya menekan perutnya ibunya itu Nana, dan Nana pun merasa kesakitan. Langsung Dewa pun sontak mengambil Junior dari pelukan ibunya itu Nana Buana karena Nana terasa sakit perutnya keinjek oleh Junior. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pajar setelah berantem bersama Kelvin karena Pajar sudah berhasil mengamera Kelvin bersama Alia untuk bukti. Namun Pajar tidak berhasil karena di situ Pajar telah berkelahi bersama Kelvin. Namun Pajar tidak bisa mempertahankan HP tersebut, maka dari itu HP itu diambil oleh si Kelvin si Bayawak Darat. Singkat cerita, di perjalanan Pajar nyaris tertabrak oleh mobil karena Pajar sangat ngelamun. Namun setelah itu terlihat Pak Nopal yang hampir menabrak Pajar, dan di situ Pak Nopal langsung menolong Pajar karena Pajar terlihatnya lemah dan lemes sekali, dan Pak Nopal pun membawa Pajar ke sebuah kursi yang ada di taman tersebut. Singkat cerita, setelah Pak Nopal menyuruh duduk ke Pajar dan Pak Nopal pun mendekatinya, dan Pak Nopal berkata, "Ada apa dengan kamu Pajar?" ungkap Pak Nopal. Di sisi lain Pak Nopal terus menanyakan hal ini kepada Pajar, dan di situ karena Pak Nopal pengen tahu ada apakah dengan Pajar kok sangat lemah sekali.
Singkat cerita, Fajar menceritakan semuanya tentang si Kelvin bersama si Alia si ular kobra. Di sisi lain, Fajar menceritakan Kelvin dan Alia telah membobol rumahnya Nyai Ratu dan perhiasan uang semua diambil oleh si tangkura Kelvin. Maka dari itu, di sisi lain, Fajar maksud dan tujuan akan mengambil bukti, akan melaporkan hal ini ke polisi. Di situ terlihat Pak Nopal. Pak Nopal sangat kagum sekali kepada Fajar, dan Pak Nopal berkata di dalam hatinya, "Fajar, kamu sangat baik sekali dan kamu sering selalu menolong Nana anakku." Maka dari itu, di pikiran Pak Nopal, Fajar itu adalah dewa penolong dari anaknya itu Nana. Singkat cerita, Pak Nopal berpikir harus gimana untuk menemukan bukti bahwasannya Kelvin telah menjebol rumah Buana. Singkat cerita, di situ terlihat Nana sedang tertidur. Namun tiba-tiba datang Dewa dan Bupara. Di sisi lain, Nana pun terbangun karena keterkejutan. Bupara masuk ke kamarnya untuk menanyakan kepada Nana bahwasanya, "Nana, kamu harus akan membilangkan kepada Nana, Nana, besok kamu harus ke rumah sakit periksa lagi," ungkap Bupara sambil Bupara tidak lama di kamar Dewa dan Bupara pun pergi. Singkat cerita, di situ Dewa dan Nana pun menuruti kata-kata Bupara. Di sisi lain, di situ Nana dan Dewa sedang asik, ya guys, karena Nana mau mandi air hangat tengah malam. Di sisi lain, Nana pun digosok oleh Dewa tangannya sampai merenges-renges, ya guys. Kebahagiaan dan keromantisan antara Nana dan Dewa sangat romantis sekali setelah Nana mengandung anak yang kedua. Singkat cerita, terlihat di situ Nana dan Dewa yang lagi bahagia bersama suaminya. Di sisi lain, sedang canda tawa, tiba-tiba para Buana melihatin. Namun Dewa akan mengecup keningnya Nana. Tiba-tiba Bupara memanggil Dewa, "Dewa, kamu harus bawa Nana ke rumah sakit besok untuk periksa yang kedua kali." Di situ keterkejutan Dewa setelah mamanya memanggil dirinya yang mau mengecup keningnya Nana. Dan di situ Bupara pun agak sedikit malu dan dia pun langsung pergi meninggalkan Nana dan juga Dewa. Nana dan Dewa tidak menghiraukan mamahnya memanggil dirinya. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di kontrakannya Fajar. Terlihat di situ ada seorang jualan sayur dan di situ Tante Merlin belanja sayuran untuk dimasak. Tiba-tiba di situ keponakan Tante Sarah pun keluar dan di situ keponakan Tante Sarah melihatin Tante Merlin lagi belanja sayuran. Namun setelah keluar terlihat oleh Tante Merlin dan Tante Merlin memanggilnya untuk mengajak masak bareng. Di situ keponakan Tante Sarah pun mendekati Tante Merlin dan bertanya, "Tante lagi belanja," ungkap keponakan Tante Merlin, dan di situ langsung sangat terkejut dan kaget ya setelah bertanya seperti itu, dan Tante Merlin pun langsung mengajak keponakannya Tante Sarah untuk masak bareng di dapur bersama Tante Merlin. Dan Tante Merlin niatnya mengajak masak berdua untuk nanti pulang Fajar ke rumah udah persiapan makan ya guys. Dan nanti setelah tahu siapa yang masak, nanti Tante Merlin pun akan mengatakan bahwa yang masak adalah keponakannya Tante Sarah ya guys. Singkat cerita, sangat akrab sekali ya Tante Merlin bersama keponakan Tante Sarah. Di sisi lain di situ terlihat Nana yang telah menuruti Bupara untuk periksa yang kedua kali, dan di situ Nana pun hatinya sangat tegang sekali karena dia teringat waktu dulu lagi mengandung sama Junior. Dan Nana pun berkata di dalam hatinya, "Aku sangat tegang sekali dan aku sangat
grogi karena teringat dulu waktu hamil pertama sama Junior. Di situ terlihat dokter setelah memeriksa Nana, dan dokter pun mengatakan kepada Nana harus menjaga kesehatan dan jangan capek-capek kerja, harus banyak olahraga, dan semua keluhan-keluhan Nana diceritain oleh dokter. Dan di situ Bu Farah pun mendengarkannya, dan Bu Farah berkata kepada Nana, dengarkan Nana, saran dari dokter, kamu harus senam tiap pagi dan kamu jangan sampai banyak pikiran dan jangan sampai kerja berat-berat. Oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istrinya agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istrinya agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang Min pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.